Shalom, selamat hari Minggu. Untuk anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, tiba lagi kita di hari Minggu, harinya Tuhan. Kami berharap anak-anak sekolah minggu yang di rumah dalam keadaan sukacita, karena kita mau memuji memuliakan Tuhan dan juga mau mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, untuk menyatakan sukacita kita, mari kita mengangkat lagu pujian kita dengan menyatakan bahwa Allah itu baik. Mari kita nyanyikan. Benar sekali ya anak-anak sekolah minggu, dan tidak perlu diragukan lagi bahwa Allah itu baik dalam kehidupan kita. Dan untuk itu tadi kita sudah menyanyi memuji memuliakan Tuhan. Sekarang waktunya kita mau berbicara kepada Tuhan agar Tuhan memberkati ibadah kita dari awal sampai kepada akhirnya. Anak-anak sekolah minggu, nanti ikuti kata-kata kami ya ketika berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, pimpin kami dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, mari kita angkat lagu pujian kita yang berikutnya. Kita menyatakan bahwa Tuhan itu begitu baik bagiku, Tuhan itu begitu baik bagimu, melalui pujian kita yang berjudul God is so good. Kita nyanyikan.
anak-anak sekolah minggu di minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Diambil dari Kolose 3 ayat 23 yang isinya adalah, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita ulangi ya isinya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berikut ini adalah gerakan ayat hafalannya. Anak-anak sekolah minggu, perhatikan kami ya, dan boleh ikuti gerakannya dari rumah. Alkitab berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami ulangi ya. Alkitab berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bisa ya anak sekolah minggu? Kalau begitu selamat menghafal. Mari kita berdoa karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dengar-dengaran, agar kami mampu memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Mu di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita di hari ini, di hari Minggu ini bertemakan Bahtera Nuh dan diambil dari Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Dari Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Mari kita baca isinya bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Seperti tema kita di hari Minggu ini adalah tentang Bahtera Nuh. Dan itu sangat jelas sekali bisa kita lihat dari Kejadian 6 ayat 14 sampai ayat 16 yang sudah kita baca tadi ya anak-anak sekolah minggu. Lalu
Ada apa ya dengan Bahtera Nuh? Nah, kalau dinamakan dengan Bahtera, itu adalah kapal yang sangat-sangat besar. Kapal yang begitu luas dibanding dengan kapal-kapal yang lain, kapal-kapal besar yang lainnya. Dan otomatis muatannya juga banyak sekali. Nah, Bahtera itu sendiri dikerjakan oleh Nabi Nuh. Bahtera itu mengapa dikerjakan oleh Nabi Nuh? Dan mengapa muncul bahtera? Bahtera itu terjadi atas kehendak Tuhan Allah. Tuhan Allah melihat bahwa bumi dipenuhi oleh manusia-manusia yang sudah tidak baik pikirannya, yang sudah tidak baik kelakuannya, dipenuhi oleh manusia-manusia yang sudah rusak akal budinya, rusak sikapnya, sehingga Tuhan berkehendak mendatangkan yang namanya air bah, banjir yang dahsyat, yang luar biasa, yang menenggelamkan yang namanya semua daratan. Dan salah satu alat penyelamatnya itu adalah bahtera. Dan pada waktu itu hanya ada satu orang manusia yang baik kelakuannya, yang iman percayanya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dia taat dan setia kepada Tuhan Allah. Dialah Nabi Nuh. Dialah Nuh. Makanya Tuhan memilih Nuh untuk membuat bahtera seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti apakah bahtera yang dikehendaki Tuhan? Kita bisa melihatnya tadi di ayat 14 sampai dengan ayat 16. Tuhan mengkehendaki bahtera yang dibangun dengan kayu gofir. Banyak sih yang beredar, katanya kayu gofir itu kayu damar lah, kayu jati lah, kayu cemara lah, segala macam. Itu menurut penelitian-penelitian. Tetapi apapun itu, pada waktu itu hanya sekali lah disebutkan namanya kayu gofir dalam Alkitab, yaitu ketika membuat bahtera. Dan Tuhan ingin memakai kayu gofir dalam membuat bahtera. Lalu Tuhan juga menentukan panjang bahtera itu adalah 300 hasta. Tuhan juga menentukan lebar bahtera itu 50 hasta. Dan Tuhan juga menentukan tinggi bahtera itu 30 hasta. Dan Tuhan juga menetapkan bahwa bahtera itu berpetak-petak, kemudian ada yang lantai bawah, lantai tengah, dan juga lantai atas. Semuanya itu adalah sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan yang mengerjakan itu adalah Nabi Nuh, dibantu tentu oleh anak-anaknya. Dan sekali lagi anak-anak sekolah minggu, walaupun Tuhan Allah itu melihat keadaan manusia yang sudah rusak, manusia ini yang sudah tidak baik lagi kelakuan dan pikirannya, Tuhan masih tetap memberikan kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Maka itu adalah bahtera Nuh. Bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh itu merupakan sarana atau tempat penyelamatan manusia, tempat penyelamatan makhluk hidup, yaitu hewan pada waktu itu. Tetapi yang terjadi apa? Tidak percaya manusia-manusia yang lain, bahkan mentertawakan Nabi Nuh. Mereka merasa aneh. Kok ada ya manusia bikin bahtera, padahal tidak ada hujan, tidak ada badai, keadaan cuaca baik-baik saja, tapi bikin bahtera. Ibarat kita lah, nggak ada apa-apa pakai mantel hujan, atau nggak ada hujan, nggak ada badai pakai payung. Seperti itu kan pasti kita melihatnya aneh atau lucu. Begitu juga manusia yang hidup pada zaman dulu itu melihat Nabi Nuh membuat bahtera. Nah, anak-anak sekolah minggu, dari yang tadi sudah kita sampaikan, ada 3 hal yang ingin disampaikan juga kepada kita. Yang pertama itu adalah ketaatan kesetiaan Nabi Nuh. Kita lihat ya, bahwa dia langsung melakukan apa yang disampaikan Tuhan, yaitu dia membuat bahtera. Itu bukti dia taat dan setia kepada Tuhan, dan dia memiliki iman yang sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya.
Sebagai manusia pasti kita aneh kan, disuruh bikin bahtera padahal nggak badai, nggak hujan, nggak banjir. Tapi Nuh tetap melakukannya. Nuh yakin akan perintah Tuhan Allah kepadanya. Lalu hal yang kedua adalah tentang pengetahuan dan juga kecerdasan. Nah, pengetahuan dan kecerdasan ini dapat kita lihat bagaimana Nabi Nuh dan juga anak-anaknya mampu membuat bahtera sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan Tuhan Allah. Bayangkan, mereka mampu melakukan itu karena mereka diberikan pengetahuan dan kecerdasan oleh Tuhan Allah. Itulah bonusnya kalau kita taat, setia kepada Tuhan Allah dan memiliki iman yang sungguh-sungguh, percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Allah kita. Hal yang ketiga itu adalah kebersamaan untuk keselamatan. Bahtera yang dikehendaki Tuhan dan bahtera yang telah dibuat oleh Nuh, tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia, hewan yang ada pada waktu itu dari yang namanya air bah, dari yang namanya bencana luar biasa pada waktu itu. Jadi bukan dibikin untuk Nabi Nuh seorang, bukan dibikin untuk Nabi Nuh dan keluarganya, tetapi dibuat bahtera itu untuk bersama-sama agar selamat, agar memperoleh kehidupan yang baru. Karena kalau sudah datang air bah, banjir, maka daratan itu semua sudah hancur, sehingga akan muncul kehidupan yang baru. Itu ya 3 hal yang bisa kita pelajari dari Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Itulah bahtera Nuh pada waktu Nabi Nuh, pada waktu dulu kala. Bahwa bahtera itu dijadikan sebagai tempat penyelamatan manusia dari air bah. Lalu bagaimanakah bahtera Nuh pada sekarang ini? Bagaimanakah bahtera Nuh pada zaman now? Bahtera Nuh untuk saat ini dan sampai selama-lamanya itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah bahtera. Yesus adalah tempat penyelamatan manusia berdosa. Buktinya apa, anak-anak sekolah minggu? Tuhan Yesus memberikan dirinya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Untuk siapa? Untuk kamu, untuk aku, untuk kita semua manusia berdosa, agar kita selamat dan memperoleh kehidupan kekal. Seperti bahtera Nuh tadi. Bahtera Nuh itu tempat untuk menyelamatkan manusia, makhluk hidup, untuk memperoleh kehidupan yang baru. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Dialah bahtera Nuh sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dialah tempat keselamatan kita. Dialah tempat perlindungan kita. Tuhanlah tempat sumber kehidupan kita pada saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan dari Kejadian 6 ayat 14 sampai 16 tadi, Tuhan juga mau agar satu, anak-anak sekolah minggu memiliki teladan mencontoh yang namanya Nabi Nuh, yaitu taat dan setia mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupannya. Yang kedua, Tuhan juga mau anak-anak sekolah minggu saat ini dan sampai selama-lamanya memiliki pengetahuan dan kecerdasan yang mengandalkan Tuhan. Sekarang ini kita sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi ya. Apalagi nih anak-anak sekolah minggu. Sudah berapa lama nggak sekolah? Sudah lama lah ya, tidak masuk sekolah karena COVID-19 ini. Sehingga sangat tergantung dengan yang namanya teknologi, yaitu handphone, laptop, ataupun tablet. Karena sistem pembelajarannya saat ini adalah pendidikan jarak jauh saat ini, sehingga sangat tergantung dengan namanya teknologi. Nah, Tuhan mau kita nih, anak-anak sekolah minggu, menggunakan teknologi dengan pengetahuan dan kecerdasan yang daripada Tuhan. Artinya apa? Gunakan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk menambah pengetahuanmu, untuk memperluas pergaulan baikmu, bukan untuk merusakmu atau malah menjerumuskanmu ke dalam hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mengecewakan orang tuamu. Maka itu Amsal 1 ayat 7 harus kita ingat, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
Bagaimana Nabi Nuh yang taat dan setia kepada Tuhan, bonusnya adalah dia memiliki pengetahuan dan kecerdasan. Anak-anak sekolah minggu pun harus demikian ya. Ketika kita taat setia mengandalkan Tuhan saja sebagai dalam kehidupan kita, maka bonus kita adalah akan menerima pengetahuan dan kecerdasan yang dari Tuhan. Lalu Tuhan ingin hal yang ketiga adalah kita mementingkan kebersamaan, kepentingan bersama. Jangan egois. Jangan mau menang sendiri. Jangan hanya mau didengarin saja. Tuhan tidak mau begitu, tapi Tuhan mau anak-anaknya saling membantu, saling menolong, saling mengasihi. Kebersamaan, gotong royong, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, anak-anak sekolah minggu. Semuanya itu kita lakukan untuk kebersamaan. Semuanya itu kita lakukan supaya sama-sama senang, supaya sama-sama hal yang berat menjadi ringan. Nah, anak-anak sekolah minggu, luar biasa sekali firman Tuhan bagi kita ya, bahwa bahtera Nuh yang dulu ternyata terjadi pada kita. Bahtera Nuh di saat ini, bukan air bahnya, tetapi manfaat, fungsi dari bahtera, mengapa ada bahtera itu. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang diciptakan Tuhan, marilah anak-anak sekolah minggu, pergunakanlah waktumu dan juga berikanlah kehidupanmu, tubuhmu hanya untuk kerja bagi Tuhan. Artinya apa? Mau kau makan, minum, belajar, bekerja, bermain, hal-hal yang baik yang engkau lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Tetaplah dengan sukacita dan dengan rasa syukur. Ketika kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, maka kita akan beroleh yang namanya kenyamanan, kebahagiaan, dan sukacita. Jadi sangat jelas bagi kita ya anak-anak sekolah minggu, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tirulah Nabi Nuh dalam hal keteladanan, ketaatan, kesetiaannya kepada Tuhan Allah. Sehingga kita boleh beroleh pengetahuan, kecerdasan, dan berkat yang melimpah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami meniru, meneladani Nabi Nuh dalam kehidupan kami, agar kami taat dan setia kepada Tuhan, agar kami memiliki pengetahuan, kecerdasan yang daripada Tuhan, dan agar kami hidup dengan bersama-sama, bukan mementingkan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah agar kami mampu melakukan firman Tuhan di hari ini dan tetap taat setia menjadikan Tuhan bahtera dalam kehidupan kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Selalu Manise. Mari kita nyanyikan. Dia
ini. Anak-anak sekolah minggu, biarlah kiranya tadi ya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biarlah segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita di hari ini, kita berdoa nanti dan juga ada doa Bapa kami dan ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami telah tiba di akhir ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih dari awal sampai saat ini Engkau telah tolong dan pimpin kami sehingga kami mengikuti ibadah ini memuji memuliakan Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang telah kami dengarkan kiranya menjadi teladan bagi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tolonglah kami dalam 1 minggu kehidupan kami ini, agar kami tetap Engkau lindungi, Engkau sertai, Engkau berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Demikian juga untuk orang tua kami, keluarga dan saudara kami. Tuhan, Engkaulah yang senantiasa melindungi mereka, menjaga mereka, memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.